Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila setetesmu terserak di padang gunung dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur diterpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Karang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang dayang. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Sungging Prabangkara, serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspon, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Agi, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tinko Malasari Widayat, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Mumu, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara dalam episode ke-10 ini dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-279 ini didukung oleh para pemain Renita sebagai Dewi Anggita, Anis sebagai Emban, Midun sebagai prajurit 1, Horas sebagai prajurit 2, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Cicip dulu ah. Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak Pak. Rujak, perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak si sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati Herbama mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Karena menyesal telah menceritakan keburukan kelakuan Raden Prabangkara. Padahal disadarinya bahwa dia sangat mencintai kakaknya itu. Maka ia segera mencabut kata-katanya dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbohong. Namun akibatnya, Dewi Anggita merasa bahwa ketidakpulangannya ke Majapahit adalah karena dirinya. Itulah sebabnya dia pergi bersama embannya. Gusti Ayu, mari beristirahat dulu di sini. Iya, Bibi Emban. Bibi pasti sangat letih. Bukan diri hamba yang hamba pikirkan, tapi Paduka. Tidak, Bibi. Aku sama sekali tidak letih. Tapi baiklah, kita istirahat dulu di sini. Bekal yang kita bawa masih ada, bukan? Masih ada sedikit, Gusti. Nanti kita akan mencarinya di dusun terdekat lagi. Ayo, duduk di atas batu besar ini. Iya, terima kasih, Bibi. Kita selalu melalui hutan. Beruntung tidak bertemu binatang buas. Sungguh mengerikan. Kalau kita melalui jalan dan dusun, aku khawatir apabila ada yang menyusul kita, maka kita akan mereka temukan, Bi. Lalu mereka memaksa kita untuk kembali ke Majapahit. Benar. Tapi menurut Paduka, apakah tindakan ini benar? Menurutku benar, Bi. Kita ini bukan kerabat istana Majapahit. Dan kalau ada salah satu di antara mereka enggan kembali karena kita, maka lebih baik kitalah yang harus pergi. Gusti Ayu junjungan dan kekasih hamba. Perasaan Paduka terlalu halus. Barangkali saja Raden Prabangkara tidak bermaksud begitu. Dia bermaksud begitu, Bibi. Aku tahu itu. Gusti Ayu. Lalu kemanakah Gusti Ayu akan pergi? Kalau saja Bibi bisa menemukan sebuah tempat yang nyaman dan aman, lalu kita membeli sebidang tanah yang tidak begitu luas, kita akan berladang untuk menyambung hidup. Bagaimana, Bi? Gusti Ayu sesembahan hamba. Bukan hamba berkeberatan kalau banyak berkata-kata. Tapi apakah Paduka akan sanggup melakukannya? Selama ini Paduka selalu menemukan hidup nyaman di istana dan tidak pernah kekurangan. Bibi, sejak ayahanda Adipati tertangkap dan mendapatkan hukuman,
aku merasa bahwa kemuliaan itu telah hilang dari kehidupanku. Yang kita rasakan di Istana Majapahit adalah belas kasihan orang lain semata. Memang benar, Gusti Ayu. Kalau begitu, mengapa aku harus keberatan hidup sebagai rakyat jelata dan menjalani kehidupan seperti mereka? Oh ya, Bi? Iya. Aku bisa sedikit menjahit dan menyulam pakaian. Nanti Bibi bisa menjualnya ke kota. Mudah-mudahan kita menemukan hidup yang cukup nanti. Oh ya, bukankah masih banyak perhiasan yang aku bawa, Bi? Iya, Gusti. Lumayan banyak. Sekarang silakan Gusti makan sisa bekal ini sebelum kita membelinya lagi di dusun itu. Mengapa aku sendiri? Untuk Bibi mana? Hamba tidak lapar, Gusti. Tidak, Bibi. Aku tidak mau Bibi selalu mengalah untukku. Kita harus menjalani lapar, haus, dan letih bersama-sama. Ayolah, kita bagi dua, sehingga kita merasakan lapar yang sama, Bi. Nanti, kalau kita sudah jauh dari Majapahit, maka kita tidak usah selalu melalui hutan, sehingga bisa mendapatkan makanan sewaktu-waktu. Ayo, Bi, makanlah. Baiklah, Gusti. Gusti, ada orang. Sebaiknya kita bersembunyi. Kita berhenti dulu di sini. Mungkinkah mereka sudah lari sejauh ini? Entahlah. Tampaknya mereka hanya berjalan kaki. Mengapa tidak tersusul? Putri Dewi Anggita itu sungguh nekat. Mau pergi kemana dia? Sudah 2 kali ini dia minggat dan menyusahkan banyak orang. Padahal siapakah dia itu sebenarnya? Hanya seorang putri pemberontak. Mengapa begitu besar perhatian Sri Baginda? Jangan lancang. Biarpun putri pemberontak, tapi kalangan istana mengasihinya. Itulah sebabnya kita mendapat tugas untuk mencarinya. Raden Jaka Karawet sendiri berangkat. Hanya entahlah apakah dia berhasil atau tidak. Tunggu, lihat itu. Apa? Ada daun bekas bungkus makanan berserakan di sini. Jadi belum lama ini pasti ada orang lewat di sini. Iya. Oh benar. Ada orang lewat belum lama ini. Kalau sudah lama, pasti daun ini sudah kering. Kalau begitu, cari. Siapa tahu mereka ada di sekitar tempat ini. Nyai Emban dan Dewi Anggita terkejut bukan alang kepala. Mereka bersembunyi di balik rerumputan pohon-pohon perdu, tak jauh dari kedua prajurit itu berhenti. Kini ketika keduanya bangkit dan mencari-cari, Nyai Emban dan Dewi Anggita saling merapatkan diri dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Gusti Ayu, mereka akan melihat kita. Diamlah, Bibi. Aku mencium sesuatu di sekitar tempat ini. Apa itu? Semacam bau keringat manusia. Kau gila. Hidungmu rusak barangkali. Mana ada seorang putri cantik keringatnya bau. Bukan sang putri, tapi embannya. Siapa tahu. Dengar bodoh. Yang namanya orang-orang istana, baik putri sampai pelayannya, tak ada yang keringatnya bau. Dari mana kau tahu? Ya tahu. Kau ini mengabdi sudah berapa tahun, Kang? Apa tidak pernah dengar bagaimana putri-putri istana itu merawat tubuhnya sesempurna mungkin? Jadi tidak mungkin kalau mencium bau keringat emban tua itu. Iya, benar juga ya. Kalau begitu, bau keringat siapa? Ya tentu bau keringatmu sendiri itu. Ayo, kita cari lagi. Jangan-jangan di balik semak-semak itu, Kang. Lihat, ada yang bergerak-gerak di sebelah sana. Kau benar. Cepat kita ke sana.
Gila, hanya tikus hutan yang menggerakkan daun-daun. Tapi aku yakin bahwa mereka masih berada tak jauh dari hutan ini. Kita harus mendapatkannya. Rasanya aku mendapatkannya nih. Mana, Kang? Sekarang pasti tak salah lagi. Di sebelah sana, ada yang duduk bersandar pada batang kayu itu. Di sebelah sana itu, Di. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Prajurit yang lebih tua itu nyaris bersorak kegirangan ketika dilihatnya bayangan di balik pokok kayu kering yang tegak di sana. Dengan sekali lompat, dia telah berada di sana dan... Hendak lari kemana kau, Nyai? Jangan dekat-dekat. Jangan dekat kemari, Kisana. Kang, siapa dia? Tubuhnya dibalut bermacam-macam kain begitu. Kang, jangan dekat-dekat. Iya, kau benar, Kisana. Jangan dekat-dekat kemari. Sangat berbahaya. Kami, ibu dan anak ini mengasingkan diri ke hutan karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menular. Apa? Sangat menular? Tunggu. Kau bukannya Emban dan Dewi Anggita? Siapa nama-nama itu? Dewata Agung, jauhkan orang-orang ini dari kami agar tidak tertular seperti yang lainnya. Dewata. Kang, kenapa dia? Kalian sakit apa? Entahlah, Kisana. Kami sakit kulit yang sangat menular. Sudah 5 orang di dusun itu mati karena penyakit ini. Mati? Iya. Mula-mula akan terasa gatal di kulit. Lalu luka kecil yang semakin lama semakin melebar dan gatal sekali serta sakit dan panas. Lalu kalau sekujur tubuh sudah terkena, kami akan mati. Wah, celaka. Iya, itulah sebabnya kami mengasingkan diri di tempat ini, Kisana. Jadi, ya, jangan dekat-dekat kalau tidak ingin ketularan. Lihatlah muka saya yang menghitam ini. Ini semua karena penyakit itu. Barangkali kami sudah akan mati. Waduh, Kang. Jangan dekat-dekat, Kang. Lalu, siapa yang tubuhnya ditutupi tikar itu? Dia anak saya. Penyakitnya lebih parah. Mukanya sudah penuh luka.
Sungguh mengerikan. Kisanak ingin melihatnya. Tidak. Jangan. Tak usah. Ayo Kang, kita pergi. Tunggu. Aku punya sekeping uang. Nih, maaf, aku lemparkan saja ya Nyai. Habis. Bagaimanapun, kami takut ketularan. Terima kasih Kisanak. Mudah-mudahan kalian mendapat anugerah karena kemurahan hati itu. Ya, segeralah pergi sebelum ketularan. Baik Nyai, ayo pergi. Bibi Emban, Bibi sungguh cerdik. Tapi lihatlah Bibi, muka Bibi sangat kotor. Tidak apa-apa. Untunglah getah daun-daun itu bisa membuat muka hamba kotor dan seperti berpenyakitan. Tapi aku kepanasan, Bi. Gara-gara Bibi menutupinya dengan tikar yang Bibi bawa itu. Mohon ampun, Gusti. Hamba hanya bermaksud menyelamatkan Paduka. Iya, Bibi. Sekarang bersihkanlah muka Bibi. Sungguh mengerikan. Getah-getah yang mengering itu seperti benar-benar penyakit kulit yang menakutkan. Mengingatkanku ketika aku mengalami penyakit seperti itu, Bi. Baiklah, Gusti. Hamba akan ke sungai. Kalau tidak salah, di dekat situ ada sungai mengalir. Aku ikut ya, Bi. Sekalian ingin membersihkan diri juga. Baiklah, Gusti Ayu. Biar hamba yang membawa bekal-bekal itu. Bibi, pasti sangat berat bagi Bibi. Bibi sudah tua. Jangan pikirkan itu, Gusti. Bibi sudah biasa melakukan pekerjaan berat. Ayo, kita ke sungai sekarang. Baik, Bi. Segar sekali. Jangan terlalu ke tengah, Gusti. Airnya terlalu deras. Di sini saja. Lebih enak di sini, Bibi. Di situ terlalu dangkal. Ayo kemari, Bibi. Iya, di situ saja. Jangan terlampau ke tengah. Tidak, hanya di sini saja. Jangan khawatir, Bibi. Aku senang sekali. Sungguh menyegarkan. Bi, kelak kalau mencari tempat tinggal, carilah yang dekat sungai, supaya kita bisa sering-sering mandi seperti ini. Baiklah, Gusti Ayu. Nanti kita akan segera mencarinya. Siapa tahu dusun di depan itu menyenangkan bagi Paduka. Iya, Bibi. Tapi aku mohon, mulai saat ini, Bibi jangan panggil aku Gusti Ayu. Tidak mungkin, Gusti. Paduka junjungan hamba. Bibi, sekarang aku bukan lagi Putri Adipati. Aku adalah gadis peladang yang akan menanam jagung dan sayuran di kebunku. Dan akan kujual ke pasar untuk hidup kita. Dan Bibi sekarang adalah biyungku. Gusti Ayu, jangan begitu. Kalau Bibi nekat memanggilku begitu, seluruh dusun akan gempar dan tak ada gunanya penyamaran kita. Karenanya, tolonglah turuti aku, Bi. Tapi hamba harus memanggil apa? Ya, panggil saja namaku. Atau Dewi Anggita terlalu berbau istana. Jadi apa, Gusti Ayu? Lebih baik Anggi saja, Bi. Iya, Anggi lebih bagus.
Dan ingat ya, Bi, tidak ada Gusti Ayu dan tidak ada Bibi Emban. Yang ada hanya Anggi dan Simbo, ya, Bi? Oh, sungguh aneh terdengarnya. Bibi, tolonglah turuti kataku. Ini demi kita bersama, Bi. Baiklah, Gus. Anggi, Simbo. Iya, baiklah, Anggi. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Sekarang, marilah kita menepi, Gus. Anggi, sungai ini sangat deras dan... Gusti! Nyai Emban sangat terkejut ketika tiba-tiba Dewi Anggita terpleset dan jatuh ke sungai, lalu hanyut. Kemudian dia berteriak-teriak sejadi-jadinya. Cicip dulu ah. Wah, enak erek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak si sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah terus serial Sungging Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.